Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Ya, jadi bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan tentunya selalu pada perlindungan Tuhan. Oke, jadi hari ini gue sedang berada di dalam mobil Mercedes-Benz C200 yang tahun 2014. Dan sesuai dengan judul video ini, sekarang gue akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengoperasikan mobil Mercedes-Benz ini. Tentunya beberapa dari teman-teman gue yakin pasti ada yang kepo dan tentunya pingin tahu seperti apa sih sebenarnya cara mengoperasikan mobil Mercedes-Benz. Dan yang gue lihat masih banyak banget ada orang yang belum mengerti bagaimana cara mengemudikan mobil Mercedes-Benz. Nah, kebetulan hari ini gue ada mobil Mercedes-Benz C200 dan sekarang gue akan sharing kepada teman-teman seperti apa dan bagaimana cara mengoperasikan mobil ini sehingga kita bisa berkendara dengan mobil ini. Oke, jadi yang pertama gue akan menjelaskan untuk kuncinya terlebih dahulu. Jadi kuncinya itu modelnya seperti ini ya. Ciri khas dari mobil Mercy. Di sini dia ada pentolnya, kemudian juga di sini ada tombol-tombol dan juga ada logo Mercedes-Benz-nya. Jadi mobil ini masih menggunakan kunci yang kinerjanya itu hampir sama dengan kunci konvensional. Tapi bedanya mobil ini sudah tidak menggunakan kunci besi lagi ya. Tapi untuk cara menghidupkan mesinnya tetap kok masih sama, harus dicolokkan. Oke, jadi langsung aja kita nyalakan mesinnya dulu. Nah, kita masukkan seperti biasa. Kemudian untuk jaga-jaga kita selalu injak pedal remnya. Nah, kemudian kita nyalakan, maka akan muncul logo Mercedes-Benz dan juga di bagian tengah MID-nya itu ada logo mobilnya. Kemudian kita nyalakan. Nah, ketika mobilnya menyala, maka benar-benar nuansa mewah dari mobil ini terasa sekali. Oke, jadi yang kita perlu ketahui dari mobil Eropa dengan mobil Jepang itu ada perbedaan ya. Dan tentunya untuk mobil Mercedes-Benz ini kan asal Jerman, jadi dia ada sedikit perbedaan dengan mobil Jepang, yaitu di bagian tuas transmisi, kemudian juga di bagian tuas-tuas yang lainnya. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui seperti apa mobil Mercedes-Benz C200, sekarang kita lihat bareng-bareng. Jadi mobilnya itu seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan seperti apa mobil Mercedes-Benz C200? Jadi langsung aja gua akan jelaskan bagaimana cara mengoperasikannya, oke? Nah, jadi seperti ini dia interior dari mobil Mercedes-Benz C200. Kemudian yang pertama akan gua bahas dulu di bagian setirnya ya. Jadi di bagian setirnya ini sebenarnya tidak begitu banyak ada perbedaan dari mobil Jepang, dan dia itu sebenarnya masih sama aja ya. Di sini ada audio control, kemudian juga di sini ada pedal shift, dan ini sama banget dengan mobil-mobil kebanyakan karena setir dari mobil itu kebanyakan memang seperti ini, jadi tidak ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu ada di mana? Karena kalau mobil biasa itu ada di bagian sininya itu ada tuas transmisi. Nah, mobil ini tuas transmisinya itu lokasinya berbeda. Mungkin beberapa dari teman-teman akan bilang ini adalah posisi dari tuas transmisinya itu, jadi kita bisa mindahin gigi dari sini. Tidak teman-teman, ini adalah climate control. Jadi fungsi dari climate control ini adalah untuk mengoperasikan head unit di bagian depannya ini. Oke, jadi di sini bisa kita putar-putar untuk mengendalikan head unit di bagian tengah sini. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan idling stop. Jadi di sini ada tombolnya, dan idling stop ini akan berfungsi untuk mematikan mesin kalau kita berhenti terlalu lama. Jadi benar-benar bisa menghemat bahan bakar. Nah, jadi kita langsung aja ke intinya. Bagaimana sih Bang cara mengoperasikan mobil Mercedes-Benz C200? Dan kita bahas dulu di bagian MID karena ini adalah salah satu hal yang penting juga. Di sini ada indikator ya untuk posisi dari tuas transmisinya. Di sini ada P, R, N, dan D. Kemudian di sini ada indikator untuk idling stopnya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Nah, pertama-tama kalau kita ingin mengoperasikan mobil ini, kita harus selalu menginjak pedal remnya ya, untuk mencegah mobilnya itu loncat, maju, ataupun mundur. Kemudian, kita harus mengetahui lokasi dari tuas transmisi, kemudian juga untuk parking brake-nya ada di mana. Dan untuk Mercedes-Benz, lokasi dari tuas transmisinya itu ada di sini. Nah, jadi ada di tuas sebelah kanan di bagian atas ini. Jadi untuk mobil Jepang itu kan di sini untuk pengaturan dari lampunya, tapi Mercedes-Benz itu ada di bagian sini untuk tuas transmisinya.
Jadi di sini ada P, R, N, dan D. Nah, bagaimana sih cara memindahkannya, Bang? Untuk memindahkannya itu kita harus menginjak pedal remnya sekali lagi. Kemudian kita tinggal bawak aja ini di bagian atas. Nah, seperti ini. Maka dia akan pindah tuh ke bagian R. Nah, ini untuk mundur ya. Kemudian kalau kita ingin pindahkan ke N, kita perlu turunkan 1 kali saja. Dan kemudian untuk di bagian D kita perlu memindahkan ke bagian bawah. Maka ini udah bisa kita maju ke depan. Nah, kemudian kalau ingin memindahkan ke P bagaimana, Bang? Nah, di sini kan ada tombol nih berwarna silver. Kita tekan aja tombolnya ini, maka dia otomatis akan langsung pindah ke bagian P atau parkir. Nah, jadi untuk mengoperasikan mobil ini tentunya kita harus menonaktifkan parking brake-nya dulu dong. Nah, bagaimana sih caranya, Bang? Jadi di sini, nah ini adalah tuas untuk electric parking brake dari mobil Mercedes-Benz. Nah, kalau kita angkat, maka kita akan menonaktifkan fitur dari electric parking brake-nya. Maka di sini indikator untuk parking brake-nya itu akan mati ya. Kemudian kalau kita tekan, maka kita akan menyalakan electric parking brake-nya. Dan di sini dia akan muncul lagi indikator dari electric parking brake. Oke, jadi cara mengoperasikannya itu mudah banget. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk mengoperasikan di bagian tuas transmisi ini. Jadi sekarang gue akan jelaskan ulang. Untuk memindahkan tuas transmisi ke posisi R, kita bisa pindahkan ke bagian atas, maka dia akan pindah. Kemudian kalau kita pindahkan ke N, misalkan nih kita hanya terkena lampu merah sebentar aja, kita pindahkan ke N. Jadi dia akan pindah ke N. Kemudian untuk pindahkan ke D, dia akan langsung ke D. Nah, Bang, bagaimana sih caranya kalau kita dari posisi P, kita langsung pindahkan ke D? Nah, itu caranya gampang banget, teman-teman. Ini langsung aja kita pindahkan ke bawah, maka dia otomatis akan langsung pindah ke D. Nah, kalau kita ingin memindahkan giginya, di sini kita bisa mengoperasikan pedal shift. Ini min ini untuk mengurangi gigi dan plus ini untuk menambah giginya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk segera pindahkan ke posisi P ya. Untuk menekan tombolnya ini, jadi dia pindah ke posisi P untuk jaga-jaga aja supaya mobilnya itu tidak berjalan. Nah, mobil ini juga bisa dioperasikan dengan menggunakan cruise control. Jadi cruise control ini benar-benar berguna banget kalau kita melewati jalanan yang sepi, kemudian juga kita sedang mudik, sedang perjalanan jauh, dan juga sedang melewati jalan tol. Jadi untuk cruise controlnya itu dia ada di bagian bawah sini ya. Nah, di sini ini cara mengoperasikannya sama seperti mobil Jepang dan juga mobil-mobil lainnya. Jadi di sini untuk ke atas itu dia untuk menambah kecepatan, ke bawah itu untuk setting dan juga untuk mengurangi kecepatan. Limitnya itu untuk cruise control itu 40 km per jam. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman cara mengoperasikan mobil Mercedes-Benz C200. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bang, lalu untuk sennya di bagian mana, Bang? Nah, dia sennya ada di bagian sini, teman-teman. Jadi dia jadi satu dengan bagian wipernya ya. Kemudian juga untuk mengoperasikannya sama seperti mobil Jepang, dipindahkan ke atas untuk sen kanan dan memindahkan ke bawah untuk sen di bagian kirinya. Oke, jadi caranya mudah sekali. Kemudian ada yang bertanya juga, Bang, lalu cara menghidupkan lampunya bagaimana, Bang? Nah, untuk menghidupkan lampunya dia ada di bagian bawah sini ya. Jadi dia ada knob putar-putar gitu. Di sini untuk menyalakan lampu utamanya, kemudian juga di sini untuk menyalakan lampu di bagian bawahnya. Jadi di sini untuk pengaturan lampunya lengkap sekali. Dan tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur auto. Jadi kalau gelap dia akan langsung menyala secara otomatis. Dan juga di sini ada pengaturan AC-nya, dan di sini seperti mobil pada umumnya ya. Nah, jadi perbedaan dengan mobil lainnya itu ada di bagian tengah sini. Jadi di bagian tengah sini dia terlihat rapi untuk Mercedes-Benz karena di sini hanya ada climate control. Jadi untuk pengoperasian mobil semuanya ada di bagian setirnya. Oke, gampang sekali kan? Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan seperti apa cara mengoperasikan mobil Mercedes-Benz C200? Caranya itu mudah banget. Karena memang untuk orang-orang awam yang baru pertama kali memiliki Mercedes-Benz atau mengetahui mobil Mercedes-Benz, tentunya akan kesulitan untuk mengoperasikan mobil ini. Dan gua harap dengan dibuatnya video ini dan teman-teman menonton dari channel gua, teman-teman ada bayangan bagaimana cara mengoperasikan mobil Mercedes-Benz. Ya, siapa tahu nanti teman-teman bisa beli, ada rezeki, amin ya. Itu teman-teman bisa langsung tahu, oh jadi seperti ini cara mengoperasikan mobil Mercedes-Benz. Jadi caranya itu mudah sekali dan tentunya ada perbedaan dari mobil Jepang yang lainnya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, di subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye.